إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun. Alhamdulillah, setelah puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh, dan setelah salawat serta salam selalu tercurah kepada yang tercinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang sangat istimewa di hari yang sangat mulia Sayyidul Ayyam, Al-Fakir selaku khatib ingin berwasiat kepada diri Al-Fakir pribadi khususnya dan kepada segenap para jamaah sekalian umumnya untuk sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Jalla Jalaluhu wa Ta'ala qadabatuh. Takwa dalam arti kita menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata kita mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Faqala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din hunafa. Tidaklah kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikhlaskan seluruh amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita memberikan sepenuhnya totalitas kepatuhan kita hanya untuk Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang Allah dan Nabi-Nya perintahkan, apa saja yang membuat Allah dan Nabi-Nya kirang, yang membuat Allah dan Nabi-Nya suka, wajib secara sukarela kita kerjakan, saudara. Begitu juga sebaliknya, apa saja yang membuat Allah dan Nabi-Nya tidak suka, begitu juga wajib secara sukarela kita tinggalkan, semata-mata kita mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah sekali lagi yang disebut dengan namanya ikhlas. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi yang sangat mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang dibangga-banggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mau masuk ke dalam surga terlebih dahulu jika umat-umatnya tidak berada semua di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat yang akan memegang bendera panji-panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat yang dirindu-rindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang diirikan oleh semua para nabi-nabi. Nabi Musa alaihi salam iri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Musa alaihi salam, ya Rabb, aku ini kalamullah, kenapa aku tidak bisa dapat berjumpa denganmu, melihatmu? Tapi kenapa Nabi Muhammad di dalam Isra Mi'rajnya bisa melihat wajahmu, bisa berjumpa denganmu? Kalau engkau tidak bisa jadikan aku seperti Muhammad, jadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Adam alaihi salam juga iri kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan kenapa Nabiullah Adam alaihi salam iri kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 4 keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad, akan tetapi keistimewaan tersebut tidak diberikan kepadaku sebagai Nabi Adam alaihi salam. Apa 4 keistimewaan tersebut? Kata Nabi Adam, yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad tapi tidak diberikan kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Yang pertama, kata Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima taubatku hanya di kota Mekah saja, tidak di kota-kota yang lainnya. Tapi tidak untuk umat Nabi Muhammad. Umat Nabi
Nabi Muhammad, kita semua berdoa kepada Allah, kita berdoa di masjid yang satu, kita berdoa di tempat yang satu, doa kita sungguh-sungguh kepada Allah, maka doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak untukku, kata Nabi Adam alaihissalam, aku berdoa, doaku hanya diterima, taubatku hanya diterima hanya berada di kota Mekah saja. Perlu diketahui hadirin, ketika Nabiullah Adam alaihissalam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam surganya ke dunia, Nabiullah Adam alaihissalam dikeluarkan berada di India, di bawah kaki gunung Himalaya. Siti Hawa berada di Madinah, Iblis berada di Basra. Kurang lebih di dalam riwayat dijelaskan sekitar 450 tahun taubatnya Nabi Adam alaihissalam belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabiullah Adam alaihissalam berada di kota Mekah, Nabi Adam alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Rabbi bihaqqi Muhammadin, ya Rabb, dengan hak-haknya Nabi Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan keagungan Nabi Muhammad, terima semua taubat-taubatku, ampuni semua kesalahanku, hapus semua dosa-dosaku. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Wahai Adam, dari mana engkau tahu nama Muhammad sedangkan aku belum ciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban Nabiullah Adam alaihissalam? Ya Rabb, ketika engkau menciptakanku, engkau meniupkan ruh di atas kepalaku, aku melihat di sekeliling tiang-tiang arsy-Mu, di sekeliling tiang-tiang surgamu terdapat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku meyakini ini nama bukan nama orang yang sembarangan. Nama tersebut bisa bersanding dengan namamu, bukan nama orang yang sembarangan. Makanya aku membawa nama Muhammad di dalam doa pertaubatku, di dalam doa pertaubatanku. Agar apa? Agar berkat nama Nabi Muhammad, engkau akan mengampuni semua segala dosa dan kesalahanku. Sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sadaqta ya Adam, kau betul wahai Adam. Perlu kau ketahui, kalau bukan karena Nabi Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan wahai Adam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Itu yang pertama. Taubatnya Nabi Adam hanya diterima oleh Allah di kota Mekah saja. Itu pun juga membawa nama Nabi Muhammad di dalam doa pertaubatannya. Yang kedua, kata Nabi Adam alaihissalam, kesalahanku hanya satu, kata Nabi Adam. Aku hanya lupa yang diperintahkan oleh Allah, jangan makan buah khuldi, tapi aku lakukan, aku makan buah khuldi, sehingga Allah keluarkan aku dari surga. Allah pisahkan aku dengan Siti Hawa sampai 450 tahun, tapi tidak untuk umat Nabi Muhammad, tidak untuk kita semua umat Nabi Muhammad. Pagi, siang, sore berbuat dosa kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, berbuat zalim kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak pisahkan kita dengan istri kita. Allah Subhanahu wa taala tidak pisahkan kita dengan anak kita. Tapi tidak untukku, kata Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala dengan satu kesalahan yang saya lakukan di dalam surga, Allah pisahkan sampai ratusan tahun dengan istri saya Siti Hawa. Yang ketiga, kata Nabiullah Adam alaihissalam, ketika aku berbuat kesalahan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, aku dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia, Allah lepaskan semua pakaian-pakaian indah surgamu. Allah lepaskan semua pakaian-pakaian mahkota surgamu, sehingga aku turun ke dalam dunia dalam keadaan telanjang, tapi tidak untuk umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad pagi, siang, sore bermaksiat dalam keadaan telanjang, tapi mereka masih diberikan rezeki, masih diberikan pakaian dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Yang keempat, kata Nabiullah Adam alaihissalam, aku berbuat dosa, aku berbuat kesalahan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu kesalahanku, hanya makan buah khuldi. Tapi Allah Subhanahu wa taala keluarkanku dari surga ke dunia, tapi tidak untuk umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad berbuat dosa di dunia, berbuat zalim di dunia, bermaksiat di dunia. Ketika kita semua beristighfar, mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak untukku, kata Nabi Adam alaihissalam. Aku berbuat kesalahan di dalam surga, tapi Allah lemparkan aku ke dunia. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Maka dari itu hadirin, Nabiullah Adam alaihissalam berkata kepada Allah, aku iri kepada umat Nabi Muhammad. Jika Allah engkau izinkan aku, jadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berapa banyak orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dijadikan umat Nabi Muhammad, tapi mereka tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya Nabi Muhammad SAW, berikan hadiah yang khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Berikan hadiah di hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Rasulullah, di bulan kelahirannya Nabi Muhammad SAW, yang tadinya saya masih suka berkata kasar dengan orang tua saya, yang tadinya saya masih suka berkata kasar dengan istri dan anak saya, mulai saat ini saya tidak akan berkata kasar lagi. Ya Allah, yang tadinya saya jauh dari sunnahnya Nabi Muhammad, terkadang saya masuk ke kamar mandi masih menggunakan kaki kanan terlebih dahulu, terkadang saya keluar kamar mandi juga tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Mulai saat ini saya ikuti semuanya ajaran sunnah Nabi Muhammad SAW. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, sehebat apapun kita, jikalau kita putus hubungan cinta kepada Nabi Muhammad, putus hubungan cinta kepada Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang rugi, orang-orang yang sial, rugi di dunia dan rugi di akhirat. Akan tetapi jikalau kita hanya orang yang biasa saja, kita tak punya puasa sunnah Senin Kamis, kita tak punya sholat tahajud 1000 rakaat, modal kita hanya cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, insyaallah kita termasuk golongan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, sari'ul mar'u ma'a man ahab, seseorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Maka dari itu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, bersyukurnya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, bawa adabnya Nabi Muhammad di saat kita sedang bekerja, bawa akhlaknya Nabi Muhammad di saat kita sedang bergaul, bawa sunnahnya Nabi Muhammad di dalam rumah-rumah kita. Terkadang kita dalam keadaan suntuk, dalam keadaan sumpek di dalam rumah tangga kita, tanya pada diri kita, ada nggak ajaran Nabi Muhammad SAW di dalam rumah tangga kita? Jangan sampai di dalam rumah tangga kita tidak ada ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tata cara makan kita? Masih menggunakan tangan kanan atau tangan kiri? Bagaimana tata cara kita istinja? Bagaimana tata cara kita minum? Kita terkadang minum suka berdiri pakai tangan kiri. Semua jauh dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, di bulan Maulid ini, di bulan kelahirannya Nabi Muhammad SAW, berikan hadiah yang khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Yang tadinya kita jauh dari sunnah, adab, akhlak, ajaran Nabi Muhammad, mulai saat ini semuanya kita praktekkan adab ajaran Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Ibrahim bin Aqil, Al-Habib Ibrahim bin Aqil ini adalah gurunya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hawz bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ketika di masa tua beliau pengen wudu dituntun sama anaknya dari tangan kanan ke tangan kiri. Ketika pengen ambil air wudu, anaknya gulung lengan bajunya Al-Habib Ibrahim bin Aqil dari tangan kanan duluan. Akhirnya anaknya ditegur oleh Al-Habib Ibrahim bin Aqil, wahai al-waladi, wahai anakku, la ta'riful adab. Apa engkau tak tahu adabnya Nabi Muhammad? Apa engkau tak tahu akhlaknya Nabi Muhammad? Apa engkau tak tahu sunnahnya Nabi Muhammad? Kalau engkau pengen gulung lengan baju kamu, gulung yang kiri duluan baru yang kanan. Tapi kalau engkau pengen pakai baju, pakai dari tangan kanan duluan baru yang kiri. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Saking apa? Saking gak mau ketinggalannya dalam sunnahnya Nabi Muhammad dan menisbatkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan kita, ajarkan anak-anak kita untuk selalu mengikuti sunnah ajaran Nabi Muhammad dan menisbatkan dirinya kepada Nabi Muhammad. Kita lihat anak kita makan pakai tangan kiri, kita tegur anak kita, nah sayang, makan pakai tangan kanannya, karena tangan kanan sunnahnya Nabi Muhammad, karena tangan kanan ajaran Nabi Muhammad. Bawa semua nama Nabi Muhammad di dalam pendidikan rumah tangga kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang selalu bersyukur. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan nazarah pandangan di bulan Rabiul Awal ini dari pandangan Nabi Muhammad SAW, bisa memandang wajah Rasulullah SAW. Amin. Ya Rabbal Alamin, inna ahsanal kalam kalamullah al-malik al-a'lam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahdil muhtadun wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعشر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.